Untuk sambilan menunggu Pak Tumpak dari senior kita, alumni, mungkin dari Pak Victor, Bang Rikson, untuk membagi pengalamannya pada kita terkait pengawasan proyek konstruksi. Mungkin kami persilahkan pertama pada Pak Victor untuk berkenan membagi pengalamannya. Silakan, Bapak. Izin moderator. Oh, ya, Pak. Ya, ada baiknya saya dulu singkat-singkat kalau Bang Victor nanti biar bisa merangkum. Iya, kalau saya kan singkat aja nih. Boleh. Oh, Pak Victor panjangkan lebar ya. Iya, kalau Bang Victor nanti biar bisa merangkum lah. Ini senior saya yang dua ini kan udah Dewan Suro nih, ya kan? Saya ini kan masih. Ya itu adik-adik pada ketawa semua ya. Iya, silakan. Iya. Ya, terima kasih moderator. Memang ini menarik mengenai pengadaan barang jasa. Tadi Bang TM sudah uraikan, tidak sedikit kepala daerah tersangkut dengan nikmatnya, manisnya pengadaan barang jasa ini. Itu dia. Memang dia ini memang mahkota yang sangat indah, pengadaan barang dan jasa ini bagi para kepala daerah ya, sehingga dia terjerumus di dalamnya. Jadi ini saya mau ngasih sedikit kepada adik-adik mahasiswa lah ya, rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama, sesuai dengan uraian Bang TM tadi, itu sudah bisa kita pastikan profesi kita ini seperti dua mata uang. Dia harus paham teknis, seperti yang diajarkan oleh Bang Oberlin dan juga Kak Teti dan juga para dosen-dosen yang lain. Dia harus paham itu, teknis. Iya. Yang kedua, jangan buta terhadap regulasi. Itu dia. Regulasi, makanya saya bilang seperti dua mata uang. Oke, nggak usah padat-padat. Tapi harus paham dia. Harus tahu dia sedikit banyaknya tentang regulasi jasa konstruksi. Mohon maaf, kepada juga rekan-rekan paling utama ini, ya Bang Oberlin ya. Ini paling utama kepada yang berkecimpung di konsultan. Nah, konsultan, iya. Konsultan supervisi di dalam prakteknya kita sebagai pelaksana misalnya ya, kontraktor, nanti bisa diuraikan lebih detail oleh Bang Victor ini. Kita ketika terkendala di dalam suatu teknis, nah kita kemana pertama menyampaikan apa kita, undang-undang kita ke konsultan supervisi. Kita di situ kita berdiskusi dan diharapkan di konsultan supervisi ada solusi. Bukan ujuk-ujuk konsultan supervisi itu hanya seperti polisi lalu lintas, tapi harus ada solusi gitu loh. Itu pengalaman kita di dalam praktek kita di lapangan ya, di profesi kita. Apalagi konsultan perencana, semua produk dia yang direncanakan dia itu tidak terlepas terhadap regulasi-regulasi jasa konstruksi yang ada. Nanti kalau saya salah, nanti bisa dikoreksi lah sama abang-abang saya itu. Itu pemahaman saya. Makanya saya bisa pastikan kepada rekan-rekan mahasiswa dan adik-adik mahasiswa, silakanlah diikuti regulasi jasa konstruksi itu. Nggak usahlah padat-padat, jangan seperti pakar hukum ya. Nah, di dalam webinar kita ini juga sebenarnya bisa kita libatkan dari konteks hukumnya Bang Jiner ya, Jiner Sidauruk biar ada sedikit pemahaman kita gitu loh. Makanya saya tadi berpikir, ya kok nggak ada ya sedikit dari praktisi hukum gitu ya. Padahal kita banyak juga dari fakultas hukum itu jago-jago itu ya kan. Bang Jiner itu bisa lah Bang Jiner ya.
dilibatkan itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pengadaan barang jasa yang akrab kita kenal dengan tender. Sebenarnya apa sih apanya yang mau diambil dari sini? Karena kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa melihat, formalitasnya bang, katanya, iya kan? Iya benar memang dek, itu nggak kita pungkiri, benar formalitas. Nah, sebenarnya marwahnya itu ya seperti yang disampaikan moderator tadi, saudara Eben, ya kan? Memang dia harus berkualitas, baru hemat dan hemat waktu, kan begitu. Tetapi itu memang pada umumnya orientasinya berbeda, kan begitu. Padahal negara menyampaikan itu supaya tidak terjadi kebocoran uang negara, supaya terjadi penghematan uang negara. Nah, supaya berkualitas, bagaimana berkualitas? Sesuai dengan regulasi jasa konstruksi, seperti yang diuraikan Bang TM tadi, pelaku-pelakunya juga harus kompeten. Badan usaha juga harus kompeten. Tetapi saya sedikit ini lebih spesifik kepada APBD. Ya, APBD ini memang cocok juga lah memang materi kita ini memang. Iya, itu banyak di APBD. Yang saya singgung tadi banyak kepala daerah apa itu kan APBD itu semua. Kalau APBN bukan saya bilang memang sudah sempurna. Kalau APBN memang ada niat lah, ada niat untuk bagus atau kena takut. Ini pula, ya kan? Ada niat atau kena takut, kan gitu. Akibat daripada pimpinan yang paling tinggi itu memang punya visi untuk bagus, itu dia. Tapi kalau kepala yang di daerah-daerah, waduh, minta ampun lah, ya, minta ampun. Sebagus-bagus apapun moderator berkas kita, kalau Pak moderator tidak ngopi-ngopi di kafe sama yang bersangkutan, selesai itu barang bos, ya kan? Selesai itu barang. Nah, kemana arah pembicaraan saya ini? Bang Tem sudah nyinggung tadi, di mana peran APIP? Tidak pernah diberdaya gunakan ini, bos. Jadi saya teringat wacana terhadap apa? Pemisahan inspektorat dari kementerian. Sebenarnya saya pribadi dukung juga itu, bagus itu. Kenapa? Kalau yang sekarang ini prakteknya inspektorat itu kan di bawah apa? Naungan bosnya, kepala daerahnya. Mau buat apa dia kakinya duluan dirantai? Ya, kan gitu dia. Itu mungkin sekilas membuka apa? Membuka sedikit emosional kita lah terhadap pengadaan barang jasa ini. Terima kasih moderator. Izin Bang Victor dan Bang TN. Terima kasih pada abang kami Rexon Sibuaya. Nah, ada juga di sini nanti Pak Johan Oberlin juga nanti kami minta pengalaman Bapak untuk membagikan kepada kita di sini. Tapi sebelum Pak Oberlin kami minta dulu kepada abang kami Bapak Victor Sinaga untuk membagi pengalamannya. Kami persilakan Pak. Terima kasih moderator. Terima kasih kawan-kawan semua, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Dari apa yang dijelaskan tadi oleh senior saya, Pak Asa. Kalau Pak Asa Pardede itu stambuk 76, saya stambuk 77, jadi beda setahun ya. Jadi nomor stambuk saya 77110. Ya, baiklah. Jadi Pak Mangasa atau Pak Asa Pardede tadi sudah menyampaikan banyak peraturan. Mungkin kalau dijumlahkan ratusan ya. Tapi barangkali mungkin kalau kalian menghafal itu susah juga. Nggak sampai-sampai, mungkin 3 semester juga nggak lulus itu. Tapi yang penting sebetulnya adalah seperti dikatakan tadi, proses pengadaan barang jasa itu harus transparan, profesional, bertanggung jawab. Jadi dalam hal ini transparan itu terbuka,
tidak ada yang ditutupi. Ya, jenis kerjanya, sumber dananya, penguasanya, jenis kerjanya, tujuan dan sebagainya. Profesional dalam arti kata di kedua belah pihak, profesional di pengguna barang, profesional di penyedia barang. Artinya profesional sudah mengetahui semua peraturan, ya. Sama seperti kalau kita mendaftar ke sekolah, udah tahu dong syaratnya. NEM-nya cocok enggak? Tingginya cocok enggak? Kira-kira gitu. Jadi peraturan yang disebutkan Pak Asa Pardede tadi, Undang-Undang Jasa Konstruksi, Perpres, peraturan pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja, itu dianggap sudah diketahui. Ya, kalau nggak tahu ya nggak bisa masuk gelanggang. Sama seperti petinju, harus pakai celana standar, sarung tinju standar, giginya juga udah siraungi. Jangan ditanya, Pak, pakai sarung gigi nggak? Pakai sarung tangan nggak? Nggak ada lagi itu. Udah given, artinya sudah tahu. Makanya itu profesional. Begitu juga pengguna barang. Pengguna barang itu udah tahu apa yang harus dikerjakannya. Ya, jadi jangan lagi ditanya, apakah sistem swakelola atau diadakan tender. Apa beda swakelola, apa beda tender, itu udah di belakang-belakang sana, itu nggak perlu lagi diajarin itu. Kan gitu kan. Jadi transparan, profesional, bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam arti kata kalau dia sudah menang, sudah kerja, dibayar dong gitu. Itu dari sisi kontraktor. Di sisi pengguna kalau nggak bagus didenda, diputus kontrak. Itu sudah aksioma itu. Jadi jangan ditanya, kenapa saya didenda? Kenapa saya nggak dibayar? Itu jangan ditanya lagi. Sudah sama-sama tahu. Ibarat pemain tinju, iya kenapa kau kecil, aku besar, apa cocok? Enggak persoalan. Begitu masuk gelanggang dianggap sudah tahu peraturan. Gitu. Ya, di mana peraturannya di toko buku Gramedia ada itu, di-download dari PUNet, udah jelas, nggak perlu ditanya lagi. Ya, mau 100 perusahaan peraturannya, mau 1000 kalimatnya itu nggak ditanya lagi. Ya, jadi dalam hal ini transparan, profesional, bertanggung jawab itu sudah mencakup semua hal. Ya, nah kemudian tadi Pak Asa juga menyampaikan tentang pengawasan. Ya, pengawasan itu sebetulnya ada 3 tahap. Before construction, sebelum konstruksi, during construction, selama konstruksi, after konstruksi, setelah konstruksi, pasca konstruksi. Ya, jadi before construction itu proses lelang, ya, sampai dengan taken kontrak. Apa yang berlaku? Perpres, peraturan pemerintah. Kemudian selama konstruksi itu tadi ada APIP, ada Inspektorat Jenderal, ya, ada internal, ada eksternal, ada LSM dan sebagainya, ada APH, ya. Kemudian pasca konstruksi, siapa lagi mengawasnya di sana, kan gitu. Ada APH dan sebagainya. Jadi adik-adik mahasiswa memang kalau kalian lihat tadi peraturannya itu cukup banyak ya. Tapi itu bisa disimpulkan yang mana kelompok sebelum taken kontrak, yang mana kelompok selama pelaksanaan kontrak, yang mana kelompok setelah pelaksanaan kontrak. Nah, yang masalah sebetulnya Pak Asa tadi menyebutkan di proses pengadaan barang ini terjadi banyak korupsi. Cuman beliau tadi nggak memberikan contoh di mana di proses lelang itu di mana. Katanya tadi terlibat pengguna anggaran, banyak stakeholder. Di mananya? Kan gitu. Ada istilah markup, ada istilah permainan, ada istilah macam contohnya di mana gitu ya. Jadi kebetulan saya dulu ketua ULP, ketua panitia, Pokja, panitia tender, saya tahulah ya istilahnya apa yang dikerjakan panitia, bagaimana berpedoman mereka dan sebagainya. Artinya sama seperti tadi, peraturan itu udah given, sudah dianggap tahu. Kenapa? Karena sebelum menjadi pelaku-pelaku udah dididik dulu, digojlok. Sama seperti tentara, dia kabri itu udah digojlok itu. Cara menembak, cara tiarap udah enggak ditanya lagi itu. Begitu dia disuruh ke Kodim udah jelas, ada SOP-nya, ya. Jadi dalam hal ini, ya adik-adik mahasiswa, seperti dibilang adik saya Rickson Siboya tadi, sebetulnya tinggal menegaskan apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau kita penyedia, apa hak kita? Apa kewajiban kita? Itu aja yang kita tahu. Kemudian kalau kita menjadi pengguna, apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban kita.
Kalau kita tahu ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Yang terjadi adalah pura-pura nggak tahu, nggak mau tahu, dan memang nggak tahu. Kan gitu. Banyak pemborong udah disuruh lengkapi ini, sengaja nggak dilengkapi. Kan gitu. Kita klarifikasi, nanti Pak, besok Pak, lusa Pak. Nah, begitu dia kalah, bikin sanggahan, ribut. Nah, itu kan sering terjadi seperti itu. Begitu juga pengguna anggaran, disumput-sumputin jenis pekerjaannya. Kan gitu. Begitu dia mau memenangkan seseorang, ditambahi, ditelepon, tambahi ini ya, supaya cuma kau yang menang gitu. Nah, ini di situ dia permainan itu, ya. Nah, kenapa itu terjadi? Ada niat. Kenapa itu ada niat? Tidak ada kontrol. Kenapa tidak ada kontrol? Nah, itu tadi pengawasan, ya. Siapa yang mengawasi? Cukupkah Apip? Cukupkah gubernur? Sampai enggak gubernur mengawasi itu? Kayaknya enggak mau dia ngawasi, enggak sempat dia itu. Jadi sebetulnya ada aparatnya kan gitu ya, ada inspektorat, ya dan sebagainya. Cuman inspektorat kuat enggak dia mengawasi itu? Misalnya membangun jalan, membangun jembatan, membangun bendung, membangun rel kereta api dan sebagainya. Punya ahli enggak dia situ? Tadi Rickson mengatakan konsultan, ya. Oke, ada think tanknya bupati, think tanknya gubernur, think tanknya wali kota, pemikir-pemikir. Cuman sampai enggak jangkauannya ke sana, kan gitu ya. Kalau dikatakan seorang ahli kan sudah punya pengalaman, punya sertifikat kompetensi, dibuktikan dengan segala macam lah gitu kan. Cuman betul-betulkah dia menjadi penasehat yang baik sehingga nasihatnya itu betul-betul berguna. Kadang-kadang kan pembisik-pembisiknya ini ada juga kepentingan gitu. Nah, begitulah terjadinya proses-proses, maka terjadi korupsi. Jadi sebetulnya untuk mengatasi semua proses yang dikatakan Pak Asa tadi, tidak terjadi korupsi, satu saja, harus ada tekad kita untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Itu aja. Kalau sudah ada tekad, ada kesempatan pun tidak mudah gunakan. Oke. Pasti. Itu aja intinya. Ya. Jadi kembali kepada kalau kita orang Kristen dikatakan katakanlah ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Di luarnya itu udah setan itu. Ya, udah setan. Ya. Bukan bahasa politis. Kalau bahasa politis itu anggota dewan bisa ya, bisa tidak. Anggota DPR kan gitu. Bagaimana nih Pak nanti? Bisa ya, bisa tidak, tergantung. Tergantung amplopnya kan gitu. Tergantung segala macam. Jadi kalau kita katakanlah ya kalau memang ya, katakan tidak kalau tidak. Misalnya kalau tidak lulus ya tidak lulus gitu. Jangan katakan bisanya kalau lulus tapi begini, begitu, begini. Nah, ini susah. Inilah peluang-peluang yang membuat terjadinya korupsi. Begitu juga pengawasan selama konstruksi. Contoh, misalnya disebut beton itu lantai jembatan rangka itu K300 misalnya. K300, FC25. Sedikit lagi waktunya Pak ya. Ya, oke, FC25. Bagaimana mengawasi? Adik-adik mahasiswa tahu ini, udah tahu itu K300 apa, komposisinya apa, cara mengetesnya bagaimana, kekuatannya bagaimana, kan gitu ya. Parameternya bagaimana, kan gitu. Tapi di lapangan dinampai amplop itu harga 100.000. Dia udah tahu itu nggak masuk K300. Tapi ditunjukin amplop agak tebal gitu. Ini goyang dia. Bisa ya, bisa tidak gitu ya. Akhirnya yang tidak masuk tadi pun jadi masuk. Akhirnya jembatan itu retak. Akhirnya jembatan itu roboh. Akhirnya apa yang terjadi? Turunlah pemeriksaan, turunlah jaksa, turunlah polisi, turunlah semua. Terbuktilah korupsi. Itu tadi ya. Jadi adik-adik mahasiswa secara undang-undang tadi Pak Asa sudah menjelaskan. Nanti kalian pilah-pilah lah itu ya. Ada banyak tadi itu. Selama sebelum pelaksanaan konstruksi yang mana undang-undangnya, selama konstruksi yang mana undang-undangnya, setelah konstruksi yang mana undang-undangnya, ya. Tapi dalam proses pengadaan barang jasa ini yang paling penting adalah transparan, profesional, bertanggung jawab. Kemudian katakanlah ya kalau memang ya, katakanlah tidak kalau memang tidak. Di luarnya itu adalah setan. Terima kasih. Baik. Terima kasih pada Pak Victor. Intinya adalah hati nurani setiap kita ya. Kami menyapa dulu ada di sini Pak Hiburan Halawa. Selamat pagi Pak Hiburan Yahowu, Pak. Ini Bapak ini di Dinas PU
Kabupaten Nias Barat ya. Tapi udah nggak lagi nih, udah off lagi. Udah off Biasa. ya. Itu Pak, iyalah. Berpindah-pindah ya Pak ya. Kemarin Pindah, ketemu biasa, juga. biasa itu di ASN. Baik, nanti mungkin Pak Hiburan nanti bisa juga membagi pengalaman terkait pengawasan proyek, tapi sebelum Pak Hiburan nanti kami minta mungkin kepada Pak Johan Oberlin Simanjunta, dosen di Prodi Teknik Sipil yang sudah senior juga untuk membagikan pada peserta pengalaman di pengawasan proyek konstruksi. Dengan segala hormat kami persilakan pada Pak Johan. Terima kasih terhadap moderator Pak Eben, Kaprodi, dan semua yang hadir, termasuk senior Pak Hiburan 1 tahun di atas saya ini. Kemudian ada Pak Victor, ada Pak Asa. Jadi kalau saya murni swasta, jadi mungkin saya akan menyampaikan, nanti Pak Victor bisa untuk mengkoreksi, demikian juga dengan Pak Asa yang juga swasta. Yang saya lihat bahwasanya tadi Pak Asa sudah jelas menjelaskan itu sangat banyak peraturannya, namun saya ambil inti singkatnya, APIP. Kenapa APIP itu tidak berdaya? Karena APIP itu dibawa daripada kepala daerah. Tadi Pak Rikson sudah menyebut, yakni kakinya sudah ditancap. Jadi artinya mereka walaupun namanya aparatur pengawas internal pemerintah, tapi kurang berfungsi. Maka yang kita harapkan satu-satunya adalah siapa? Adalah BPKP. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Jadi harapan saya terhadap kita-kita yang dari kontraktor konsultan itu, terutama kontraktor, jangan mau menyogok seperti yang dibilang Pak Victor. Kalau mutunya tidak dapat kita perbaiki. Karena ujung-ujungnya uang sudah keluar, tapi datang BPKP dilakukan nanti uji petik itu tidak masuk, kita disuruh mengembalikan uang. Jadi selalu yang saya sampaikan dengan mahasiswa di dalam kelas, mari kita menjadi orang-orang yang jujur dan benar. Kata kuncinya di situ, jujur dan benar. Saat ini rata-rata kontraktor nasional swasta itu mengeluh. Kenapa? Sulit kita memenangkan tender. Kenapa sulit? Karena kita tidak mungkin bersaing dengan BUMN. Saya tidak tahu belakangan ini bahwasanya rata-rata pemenang tender itu bisa menang di angka 80.00. Gitu sekarang Pak Victor. Jadi artinya karena di angka 80.00, swasta mana yang bisa untuk bersaing dengan pihak pemerintah. Jadi pada beberapa waktu yang lalu yang ada semua kejaksaan dan sebagainya itu saya menyampaikan pendapat tapi kurang direspon melalui mudah-mudahan webinar ini. Nanti ada Pak Asa, ada rangkumannya agar yang pertama, kedudukan daripada semua yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa harus sejajar. Jadi sehingga bisa saling mengontrol. Tidak ada yang lebih kuat. Yang kedua, sanggahan itu harus diperluas. Tapi kita mulai dari unwaging. Unwaging itu biasanya hanya penjelasan. Tidak ada kesempatan bagi kontraktor untuk mempertanyakan. Misalkan, harus diadakan last plus bat yang pemiliknya satu-satunya hanya ada di Republik ini. Maka kalau bisa kita menyangga itu ngapain mesti diadakan di dalam? Karena sekarang ini pengantin itu sudah ditentukan. Mungkin tadi seperti kata Pak Victor, Pak Asa kurang terbuka. Rata-rata pengantin itu sudah ditentukan. Misalkan untuk mendapatkan proyek sini, sianu. Jadi diaturlah segala persyaratan untuk bisa memenangkan pengantin. Maka dibuatlah tadi persyaratan yang tidak perlu ditambah-tambahkan. Harus ada surat dukungan ini, surat dukungan ini, surat dukungan ini. Itu yang kedua, harus dilakukan dibuka, yakni objek sanggahan yang diperluas. Kemudian pengadaan itu kalau bisa melalui elektronik, jadi sehingga semuanya bisa saling menseleksi. Jadi apapun ceritanya, kita ajarkan di perkuliahan, dengan begini, tiba dia masuk di dunia nyata sangat jauh. Sangat jauh. Jadi bahwasanya pemenang pengadaan itu sudah ditentukan sebelum proses tender itu berlangsung. Jadi proses tender itu hanya ece-ece itu. Jadi saya bisa menyampaikan karena kita juga pelaku. Bahwasanya sekarang ini semua hampir dimenangkan 80%,00. Baru yang ketiga kawan-kawan. Yang sering menjadi masalah itu yakni adalah bahwa di dalam pengawasan juga. Masih banyak artinya, mohon maaf,
Abang Hiburan Halawa, masih banyak artinya yang terlibat di proyek itu tidak mengerti apa itu adendum, apa itu partition order, apa itu kontrak order, change order. Dan kapankah dimulai perubahan kontrak itu? Kapankah dimulai? Makanya ada mutual check nol. Apa temuan di situ? Apa temuan? Karena tadi unwaging itu hanya penjelasan. Ternyata dokumen yang kita beli tidak sesuai dengan lapangan. Tapi kadang-kadang PPK juga tidak mengerti. Dan kapan terakhir itu adendum kontrak? Ada yang menyatakan bahwasanya perubahan kontrak tidak boleh lebih daripada 1 kali. Jadi sebenarnya perubahan kontrak itu berkali-kali. Sampai dengan sebelum NC100. Tapi yang perlu adalah justek-nya. Apa justifikasi sehingga kontrak itu harus berubah? Jadi kembali untuk intinya biar ada kesempatan Pak Hiburan Halawa, marilah pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa mengetuk hati nuraninya. Bagaimana kita untuk membantu agar Republik ini bisa baik dengan kejujuran. Saya juga maunya mendapatkan proyek itu bukan karena tadi duduk-duduk kongko-kongko, jangan. Tapi maunya misalkan si X mendapat itu karena dia layak mendapat itu, dia lebih hebat daripada yang lain. Dia lebih hebat daripada yang lain. Jadi sehingga adik-adik mahasiswa ini mempunyai jiwa petarung. Bagaimanakah untuk menguasai ilmu pengetahuan? Tadi undang-undang kita pahami, tapi pelaksanaannya yang perlu kita tuntut agar yang menang itu betul-betul lebih baik daripada kita. Kemudian yang terakhir adalah mungkin nanti ini melalui Pak Asa, agar kedudukan daripada APIP itu tidak dibawa daripada kementerian, tidak dibawa kepala daerah. Jadi jangan hanya berharap terhadap BPKP. BPKP juga ada yang diatur-atur. Pak Victor tahu itu siapa BPKP yang keras. Tapi juga ada BPKP yang lembek, kan gitu Pak Victor ya? Ada BPKP yang sangat keras bahwasannya dia membuka semuanya mudah dari awal. Dan dia tidak percaya dengan pengetesan yang sudah dilakukan. Tadi Pak Victor sudah cerita tidak masuk mutu K300. Tapi BPKP tidak melakukan uji petik. Yang kita harapkan adalah BPKP harus melakukan uji petik terhadap pengujian-pengujian yang ada, membuktikan apakah pengujian itu betul, sehingga kita bermanfaat belajar serius di kampus. Itu mungkin Pak Eben, sekilas, tapi usul saya nanti mungkin bisa kita buat, ini udah masuk dengan ranah ini, untuk webinar yang akan datang, kita tampilkan nanti Ramli Simajuntak, yakni melalui Lembaga Pengawasan Pengadaan, LKPP, jadi biar komplit dia. Nanti biar bisa kita Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Cohat Oberlin sudah membagikan pengalaman juga kepada kita semua. Seperti yang kami sampaikan tadi kepada abangan kami Hiburan Halawa untuk membagikan pengalamannya. Kami persilakan dengan hormat pada Pak Hiburan. Baik, terima kasih sebelumnya. Salam hormat nih buat ini Prodi Teknik dan yang saya banggakan juga alma mater saya dari AKPP Nomensen. Itu ada Pak Victor Sinaga itu. Kami bukunya dulu kami pakai terus itu. Waktu teknik itu kita pakai terus itu bukunya. Ini ada juga tadi Kadin ya, dari Pak RDD, dan ada Dinda saya ini, Rickson Sibuya ini. Dan teman-teman juga buat ada dari mahasiswa. Artinya ini ada dua ini yang masuk, ada antara praktisi dan hukum, dan ada teoritis. Jadi kalau teoritis tadi itu yang disampaikan Pak Oberlin dan teman dari Pak ini tadi, Pak Pardede, nah di praktisinya kami karena senantiasa menggeluti hal ini. Yang pertama yang saya ingatkan, bahwa inilah kita anak teknik ya, khususnya anak teknik. Bahwa sebagai anak teknis soal ranah hukum ini tidak jago, enggak pandai kita. Karena setiap bahasa, kalimat itu lain di mata hukum. Semurni apapun kita melakukan pekerjaan, maka ini kadang makanya hati-hati. Buat adik-adik mahasiswa nanti akan bergelut dia di dalam dunia pengadaan barang dan jasa, ya inilah kita harus belajar, tidak harus teoritis tentang teknik kita harus belajar juga di hukum. Bahasa hukum ini harus tahu kita. Baik, terkait dengan pengadaan dan barang dan jasa ini, saya sependapat yang disampaikan dengan Pak Oberlin, itu mitra.
kalau sepanjang saya kemarin sebagai kepala dinas, saya itu dengan kontraktor siapa itu selevel kami, semitra, tidak ada saling menurunkan atau menjatuhkan, karena itu adalah bagian yang satu tidak terpisahkan di dalam proses pengadaan barang jasa, di mana di program itu dalam Perpres itu yang terbarukan 16 ya. Saya mau koreksi sedikit. Sekarang ini di Perpres yang terbarukan tidak ada lagi PJP, panitia penerima hasil pelelangan ya, nggak ada lagi. Itu kalau update ya kita, kecuali yang di 16 atau yang 54 ya. Tapi sekarang nggak ada lagi PJP, saya hanya mengkoreksi sedikit aja, ini teoritisnya bahwa tidak ada lagi. Bisa diperiksa nanti, dilihat di Perpres yang terbarukan. Nah ini artinya di dalam hal proses pengadaan barang dan jasa semuanya bisa-bisa aja. Namun itu yang kita minta, bahwa proses itu harus benar, karena yang mempunyai kompetensi, kemampuan itu yang dimenangkan. Saya juga sependapat itu. Yang tidak punya kemampuan ngapain dimenangkan? Karena efek dampaknya kalau saya tadinya adalah di dalam hal proses output dari pekerjaan. Proses pengadaan yang disampaikan mulai dari awal, pertengahan, dan selesai. Nah ini mengenai aparat APIP ya, ini saya setuju itu memang harusnya memang, tapi sekarang ini saya lihat bahwa aparat inspektur itu artinya internal kami itu dalam hal inspektorat ini sudah akan link dia nantinya satu link dari pusat, tidak diintervensi lagi oleh baik itu bupati, Pak Gubernur, ini itu satu link nanti, tapi masih dalam pola ya, ini namanya juga reformasi birokrasi. Mohon juga ini kita harus sabar lah, karena ini dipengaruhi adalah SDM dari masing-masing inspektorat. Ini di Nias Barat, kita kalau mau lihat SDM-nya, saya lihat kemarin makanya kita senantiasa kita bantu mereka ya. Tidak ada juga SDM tentang hal itu. Mereka hanya salah audit, tetapi malah teknis tidak. Nah artinya buat teman-teman mahasiswa ini tetap mahasiswa, ini dalam proses pengadaan ini juga harusnya memang itu yang dikatakan ada 8 poin itu. Transparansi, akuntabel, dan efisiensi anggaran, dan proses itu ya memang itulah kewajiban, itulah hak daripada ULP ya, ini pelayanan pengadaan sekarang Pokja untuk menseleksi siapa saja yang masuk, baik itu di dalam hal tender di konsultan dan tender di konstruksi. Kecuali kalau namanya swakelola, di mana swakelola itu ada banyak lagi nanti ini. 1, 2, 3, 4 prosesnya, ada swallow 1, 2, dan 3, 4, itu biarlah ada di mahasiswa baca nanti itu. Tapi pada prinsipnya adalah anggaran itu harus efisiensi. Artinya jangan terjadi kebocoran, itu yang lebih diutamakan. Kemudian di dalam memanfaatkan ini IT, teknologi juga ya, itu yang penting juga. Teman-teman mahasiswa jangan lupa, tidak boleh hanya lagi tahun-tahun 2002 ini undang-undang, ini akan dinamis, dia akan berkembang terus. Saya aja pun kemarin ini, walaupun saya tinggalkan hampir 6 bulan jadi Kadis PU, ini tetap saya tetap kita update ya ilmu itu, karena apapun itu, terkecuali lagi, ini ada MOU lagi, jadi ini sebagai bahan lagi Pak Victor, ada MOU dengan itu langsung dari Pak Kejagung itu buat kejaksaan, jangan ada intervensi, jangan ikut-ikut teman-teman dalam pengadaan barang dan jasa. Nah artinya, ini kalau saya mengatakan, inilah kelehian, ini di luar konteks teoritis ini ya, memang ini sudah mampu kita, kompetensi itu udah bagus Pak Oberlin, sudah oke, tapi kalau tidak ada juga komunikasi yang bagus, nonsen juga Pak. Karena kita kan, ini kan dalam hal mencari pekerjaan, mencari untuk kebutuhan. Jadi itu wajar di bangsa pasar itu. Tapi kuyakinkan semua bahwa itu akan dilakukan, makanya tingkat korupsi itu sekarang mulai berkurang. Saya yakinkan Bapak itu, Pak Oberlin ya, saya ini adinda saya itu sekarang udah mulai berubah kok, mindset itu sekarang ini sudah berubah benar, tidak seperti zaman dulu. Karena kalau zaman dulu boleh lah, tapi sekarang ini sudah berubah. Artinya, nah perangkat itu ini mari dari dunia pendidikan kita bangun lagi dia, kita kuatkan lagi. Nah seperti aparat internal itu yang perlu diperkuatkan. Dan sebenarnya kalau Pak Bupati yang itu tidak lagi ini, karena kami sebagai PA-nya, kepala dinas sekarang sebagai PA-nya Pak, bukan Pak Bupati. Makanya ini kepala dinas ini kalau sudah masuk di ranah di PU itu kakinya setengah di luar, setengah kakinya di dalam. Kalau nggak bagus-bagus pasti di dalam terus dua-dua kakinya. Jadi ya puji Tuhan saya dulu selama hampir 3 tahun ya ginilah. Ya apa adanya begini aja gitu.
Pak Oberlin dan teman-teman juga semua luar adik mahasiswa. Jadi artinya mari lihat ya, lihat kita dengan kompetensi yang benar. Jadi ilmu itu juga harus ditingkatkan. Tidak benar juga kalau nggak ada ilmu, nggak benar. Itu pengujian-pengujian itu yang kamu muncul itu nanti semua itu adalah hasil di lapangan. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa banyak dan saya hormat buat Ibu Teti karena diundang saya pagi ini bisa pas kebetulan kosong juga saya lagi di Medan ini. Dan kebetulan nanti jam 14 mau ke yang disampaikan tadi BPKP juga, biasa. Saya pikir Pak Hiburan bisa datang ke Nomensen. Lagi di Medan. Baik, Bu. Jadi Ya. barangkali itu sebagai semangat, jadi artinya saya ingin menyampaikan bukan karena saya pemerintah saat ini, bahwa mindset sekarang ini sudah ada perubahan. Perubahan, tapi mungkin ya pribadi lepas pribadi yang sekarang ini. Bagaimana pribadi personil itu beda-beda. Kalau saya mengatakan di ranah saya kemarin memang itu ya artinya tingkatan itu dari 100% menuju 90 ke 80 ke 70 dan 60 itu adalah bagian proses. Kita nggak bisa mengatakan langsung 100%. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dan saya ingatkan bukan juga kami iakan adanya korupsi itu tidak sebenarnya. Dan itu sebenarnya adalah bagian hati nurani tadi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bisa ada kesempatan pada siang hari ini. Selamat siang menjelang selamat siang. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Shalom. Terima kasih Pak Hiburan. Jadi kita tunggu Pak Hiburan di Nomen saja Bu Tiur ya. Ya. Iya, nggak rindu lihat kampus, rindu lah. Iya. Betul ada anak saya di situ Bu, bagian hukum dia, nggak mau dia teknik sipil. Oh gitu. Iya, baru anak yang terakhir nanti ini yang dia apa nih Pak Victor nanti dibantu dia Pak ya, dan di Politeknik ini D3 ya, D4 ya, dia lulus jurusan perencanaan jembatan dan jalan. Itu aja yang masih. Terima kasih Bu. Pak Victor minta dibantu Pak Victor. Yang mana itu? Yang mana itu? Di Politeknik Medan nanti dia baru masuk. Jangan lupa langsung staf HPJI ya Pak Ya itu Hiburan. Terima kasih pada Pak Hiburan sekali lagi. Nah, mungkin kalau ada yang ditambah dari beberapa yang sudah. Saya nambah sedikit. Ya, silakan. Pengadaan barang jasa ini, ya kan, saat ini, menurut pengamatan kita, ini ada kemundurannya. Kemundurannya, satu di transparansinya nih, Bang Victor, Bang TM, transparansi. Ingat dulu waktu kita manual. Kalau manual itu, pada saat pembukaan itu ada saksi dia, bebas, ada saksi dan bisa melihat menguliti dokumen daripada peserta yang lain. Tapi saat ini hanya sepihak dia, hanya Pokja yang mengetahui daripada apa kekurangan dan kelebihan daripada peserta. Itu yang kita perhatikan. Artinya pengadaan barang jasa ini ajas transparansinya ini Bang Victor, nilainya kurang. Jadi saran kita setiap inilah webinar ini ada baiknya ini kita sampaikan hasil-hasil webinar kita ini kepada instansi terkait, misalnya Bina Konstruksi, Kementerian PUPR. Ini mereka sangat terbantu loh, sangat terbantu dengan adanya masukan-masukan seperti ini, karena mereka yang menggodok regulasi ini semua tentang jasa konstruksi ini di Bina Jasa Konstruksi. Nah, bisa kita sampaikan kepada pemerintahan daerah, misalnya gubernur, resume daripada webinar kita ini, sehingga terintegrasi dia, Ibu Ketua Prodi. Jadi sehingga bola itu ya enggak di kita aja gitu loh. Jadi harus keluar dia, harus kita salurkan, harus ada kanal-kanalnya yang mau kita
sampaikan. Di situ dia yang harus kita perbuat supaya ada apanya hasilnya. Mulai dari webinar yang pertama dan yang kedua, resumenya itu asal udah siap kita kirim aja. Bahwa ini loh pemikiran daripada Fakultas Teknik Sipil. Sehingga mereka rupanya akselerasi daripada ini kegiatan akademiknya sangat cepat juga ya, gitu loh apanya. Itu mungkin masukan Kak Teti dan Terima kasih Pak moderator. Rikson. Ya, terima kasih Pak Rikson. Ya, akan kami tampung ya, kami akan laksanakan. Terima kasih Pak. Ya, jadi sedikit Bu Kaprodi Ya, silakan. menanggapi Pak Oberlin tadi. Ya, sebetulnya BPKP katanya yang paling bagus sekarang ya. Ya, kita udah tahu lah. Ya, nggak perlu saya bilang lah ya. Jadi artinya sepanjang 3E ya. Kalau negara maju itu kan udah memegang 3E. Education, Engineering, Enforcement ya. Katanya Indonesia education-nya gimana ini? Mulai taman kanak-kanak udah diajar menyeberang di zebra cross, tapi di tempat kita ini suka-suka dari dapur pun nyebrang nunggu angkot. Engineering udah bisa bikin pesawat memang dulu. Ya, jago kita. Tapi enforcement seperti dibilang Rikson tadi, ketahuan bermain, nggak dihukum gitu loh. Pendekatan hukumnya enforcement, law enforcement kita mungkin termasuk yang paling rendah. Ya, apa namanya istilah 86 ya, bisa diselesaikan secara adat istiadat. Nah ini sepanjang ini masih berlangsung, seperti dibilang Rikson tadi, sebetulnya pengalaman saya Rikson, saya minta user ID Pokja itu bisa saya tangkap semua itu. Saya tahu permainan di dalam. Ya, saya masuk ke sistem itu, saya tahu. Sistem itu. Ada waktu yang dilambat-lambatkan, ada syarat yang ditambahi, bisa dapat itu. Tapi itu tadi, Oberlin bilang maunya procurement. Procurement pun bisa dimainkan, coba. Luar biasa kan? Karena apa? Karena law enforcement kita, begitu ketahuan, itu tadi nggak diproses, 86 gitu. Coba tegas gitu ya. Jadi transparansi, profesional, bertanggung jawab, ini belum kita pegang. Ya, ada transparan tapi nggak bertanggung jawab, ada profesional tapi nggak transparan gitu, masih centang perenang. Jadi marilah kita mulai dari kampus kita ini, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa mendapat manfaat dari webinar kita ini, luar biasa ya. Jadi kalau pengadaan barang jasa ini, saya sejak tahun 90 udah panitia tender saya. Dulu masih koran sip, ada 7 eksemplar kita bikin pengumuman, yang lainnya nggak ada. Jahat kita dulu. Tapi memang ada satu paket dari dikasih abang dulu ya kan. Jadi kita ini bertobatlah, kita bertobat. Artinya kita lihatlah masa depan. Ya, jangan kita biarkan terus seperti ini. Adik-adik mahasiswa ini, tolonglah kalian dengar kami. Jangan bilang apa Victor juga rupanya pemain juga dulu. Jangan gitu lagi ya. Udahlah. Kita lupakan itu, forget it. Sama seperti Pak Hiburan Halawa ini. Aku tahu kepala dinas ya. Saya sekretaris dinas 3 tahun. Banyak pressure, ya. Banyak telepon, ya. Bagaimana kita menyelesaikan itu secara adat? Memang susah, ya, susah Pak. Sepanjang itu masih berlangsung, susah kita. Jadi harapan kita, adik-adik mahasiswa, dengarkanlah ini, carilah yang terbaik, jangan ikuti yang lalu-lalu. Forget it, ya. Itulah saran saya mengenai permintaan Rikson tadi, publikasi webinar kita ini bisa menjadi masukan lah, paling tidak ke kepala dinas, wali kota kabupaten, kalau bisa ke Pak Ramayadi, Bu Teti, ini kawan bukan Pak Ramayadi kan? Jadi paling tidak Gubernur Sumatera Utara tahu bahwa Mention bisa memberikan masukan, kira-kira gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Victor, Pak Rikson atas saran-saran tadi ya. Nah, tentu memang nanti hasil webinar kita ini kita akan posting di media sosial yaitu YouTube ya. Nah, supaya ya kita Karena harapkan. gini, Pak Moderator, tadi kan Bang TM
kan udah menguraikan. Ternyata di regulasi jasa konstruksi dibenarkan memberikan masukan. Kan gitu Bang TM. Ya, betul. Iya, jadi itu valid loh. Memang kita sesuai dengan konstitusi, bahwa dibenarkan kita, apalagi dari akademisi, dari perguruan tinggi menyampaikan. Wah, itu langsung nomor 1 itu dia dia tanggapi itu. Itu mungkin moderator. Apalagi Bu Teti yang kasih sama Ramayadi kan, mantap itu. Enggak kali. Iya. Tapi Mohon izin sebentar. ya, silakan Pak. Jadi Pak Victor, yang saya maksud tadi itu untung ada turun terakhir BPKP. Jadi artinya ada mungkin pengalaman Bapak karena kita juga selalu beres sampai inspektorat segala sesuatunya itu aman. Tapi setelah masuk BPKP jadi muncul temuan-temuan. Oleh karena Jadi itu begini, maka saya nyatakan. Begini Pak Berlin, silakan. sebelum Anda lanjutkan, Silakan. pisau yang dibawa inspektorat dengan pisau yang dibawa BPKP dengan pisau yang dibawa jaksa beda Pak, beda. Ada yang motong dari ekor, ada yang motong dari kepala, ada yang motong dari kaki. Itu belum sepakat. Ya, saya temukan. Saya sudah puluhan tahun juga jadi tenaga ahli di mereka. Jadi ini belum sama persepsi. Ya, Bina Marga contohnya, ada spesifikasi yang sudah berlaku di seluruh Indonesia. Tapi ada APH tidak membawa itu. Gitu. Bagaimana? Harusnya kan satu peraturan, satu, tidak bisa beda. Ya, jadi Pak Oberlin artinya oke lah BPKP misalnya terakhir dan LHP lembar hasil pemeriksaannya sudah oke, bagus-bagus saja lah. Mudah-mudahan dengan demikian walaupun APIP sebetulnya sama seperti itu, ada Inspektorat Jenderal dan lain sebagainya ya. Artinya kesamaan pikir itu belum sama Pak Oberlin, belum sama. Ya, pemeriksa yang satu, pemeriksa yang dua, dan yang ketiga pisaunya berbeda. Ada yang motong dari ekor, ada yang motong dari kepala, ada yang motong dari kaki. Ya berbeda nampaknya. Oh ini tulangnya udah retak, di sana tulangnya bagus gitu ya. Jadi susah. Coba pisaunya sama dan cara potongnya sama. Hasilnya pasti sama. Nah, inilah adik-adik mahasiswa ya. Jadi kalian diajar menggunakan pisau yang sama. Jangan pakai pisau yang berbeda-beda. Terima kasih. Jadi baik Pak Victor. Jadi oleh karena itu ini yang mau sekarang kita buatkan menjadi keunggulan daripada mahasiswa kita, mampu mereka menjadi vokasi, melakukan evaluasi. Jadi inti yang mau kita bangun itu tanpa datang orang lain, kita sudah bisa menentukan apakah pekerjaan kita itu ada salah atau benar. Jadi mari nanti biar konsultan juga, kontraktor juga jangan malu-malu. Jangan lagi mau menyelesaikan 8-6. Lebih bagus seperti moto yang kita bangun Pak Victor, lebih bagus uang itu habis terhadap mutu pekerjaan. Jadi artinya kita upayakan minim temuan. Tapi kita juga siap melakukan sanggahan terhadap temuan yang diada-adakan. Jadi demikian juga dengan persaingan-persaingan tadi, karena Pak Victor masih mempunyai sarana Pak Asa agar penentuan pemenang itu betul-betullah dia berdasarkan karena dia yang paling bagus dari semua yang ikut tender. Biar segala sesuatunya ini, anak-anak ini juga belajar serius, bahwasanya berlomba untuk mengetahui, karena ada metode kerja, ada metode pelaksanaan. Jadi besar harapan kita, mari sama-sama kita membangun, mewujudkan agar di mana kita ikut terlibat itu menyuarakan kejujuran kebenaran. Dan maunya yang menang itu adalah betul-betul lebih hebat dari kita. Jadi mari kawan-kawan adik-adik mahasiswa seriuslah Anda belajar. Seperti kata Pak Hiburan tadi, negara ini udah makin bagus. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi tidak ada lagi tender yang diatur-atur pemenangnya. Kalau sekarang kalau kita mau jujur, pengantin itu sudah ditentukan sebelum tender dimulai. Ini yang harus. Nanti mudah-mudahan Pak Dirjen itu bisa kita ajak berdiskusi. Jadi demikian Pak Victor. Jadi artinya bukan saya sebut BPKP itu menjadi malaikat, bukan. Namun dia masih lebih baik yang saya lihat itu menemukan kesalahan dan mereka juga mau terbuka kalau kita lakukan debat. Terima kasih. Ya, jadi
izin moderator, ini makin menarik ini uraian kita ini. Betul, betul. Iya, jadi mungkin nanti mohon izin ditambahi Bang TM nanti ya. Jadi sebenarnya makanya saya bilang tadi penting ini hasil resume kita ini kita sampaikan, sangat penting, supaya jangan di kita aja nih panasnya, ya. Demam itu juga harus kita transfer ke mereka, demamnya nih, ya. Jadi seperti yang diajarkan Bang Oberlin, beban itu harus didistribusikan dia, itu dia, ya. Jadi jangan beban terpusat, jadi harus terdistribusi beban itu. Jadi perihal tentang pengadaan barang jasa itu Beban memang merata. kalau kita perhatikan, nanti Bang hiburan juga ya, itu kalau kita perhatikan tidak ada punishment dan reward. Itu silakan diperhatikan di dalam Perpres ya dan regulasi pendukungnya. Tidak ada punishment dan reward. Contoh, kita misalnya membangun saluran nih, di dalam kontrak hanya 150 meter. Si Rickson tambahi pun 160, tidak ada dikatakan baik kali si Rickson ini katanya. Ya kan? Bang hiburan ya? Tidak, malah dibilang begini, siapa suruh kau bangun 160? Kontraknya kan 150. Nah, ini jadi tidak ada punishment dan reward. Itu dia. Itu uraian singkat kita. Mohon izin Bang TM. Oke. Terima kasih. Mungkin kongko kita implementasi daripada pengadaan barang dan jasa, kita memang mungkin terajak kita untuk menjadi kecewa gitu. Tetapi yang saya ingin pertama sekali ingin jelaskan, karena ini webinar ini adalah melibatkan mahasiswa dan universitas, maka saya tadi menjelaskan bagaimana sebenarnya undang-undang ini harus kita miliki pemahamannya, baru kita mampu untuk mengawasinya. Lalu kemudian tanpa kita mengetahui aturan-aturan yang ada, maka kita pun tidak akan bisa jadi kontraktor untuk zaman sekarang. Saya sedikit mau cerita dulu Pak, Bapak-Bapak sekalian. Ada beberapa kasus yang datang kepada saya yang baru-baru ini. Pertama begini, ada yang mengatakan begini, Pak, coba beri komentar saya bahwa ini yang telepon saya kepala dinas, tapi nggak saya kasih tahu lah kepala dinas mana. Pak Paridi, Bapak sebagai ketua umum, saya ingin menanyakan ke Bapak bahwa ada kontraktor yang bekerja di tempat saya itu setelah menyelesaikan pekerjaannya, ternyata oleh BPK disurati untuk mengganti kerugian negara sebesar sekian puluh juta. Kerugian negara tersebut, kata si kepala dinas kepada saya, itu dihitung oleh seorang tenaga ahli yang bersertifikat. Maka tolong mahasiswa pahami, siapa sekarang orang-orang bersertifikat tenaga ahli ini? Benarkah dia ahli? Buktinya akan saya katakan begini, ketika si tenaga ahli mengatakan kerugian negara terhadap proyek yang sudah dikerjakan itu adalah sekian puluh juta, maka si kepala dinas memanggil si kontraktor, kau bayarkan ini, setorkan ke negara kerugian negara. Dengan baik hati, si kontraktor membayar kerugian negara tersebut. Dan dia senang, dan dia pegang itu risitnya atau tanda bukti bahwa dia sudah setor. Tapi beberapa waktu kemudian, dari aparat hukum, datang surat mengatakan, kamu kemari, bahwa pekerjaan yang kamu lakukan itu tidak benar, bahwa kamu telah mencuri dalam pekerjaan kamu itu. Kembalikan uang negara 400 juta sekian. Lalu saya tanyakan kepada kepala dinasnya, siapa yang membuat perhitungan itu? Yang membuat perhitungan itu adalah tenaga ahli yang sama ke BPK itu. Tenaga ahli yang sama ke BPK itu ada di Sumatera Utara orangnya sekarang.
tapi saya tidak mau vulgar. Ini saya kasih tahu kepada teman-teman supaya seperti apa kata Pak Victor, bahwa probity atau kejujuran itu benar-benar, tapi kejujuran yang mana, Bung? Akan gitu kan. Gitu dia. Lalu saya katakan sama kepala dinasnya, apa yang harus saya lakukan? Yang dua itu, karena yang dua ini pejabat daripada anggota daripada kepala dinas ini ditangkap. Betul ya. Kontraktornya juga ditangkap sekarang. Lalu apa yang harus saya buat, kata kepala dinasnya? Saya bilang, adukan ke polisi balik orangnya itu supaya ditangkap semua. Jadi kalau dikatakan baik, tadi oleh Pak Pak Ari, ya. Oke. Mohon maaf, Pak Irjen. kita potong Pak ya. Ya, kita potong dulu Pak. Karena Nggak apa-apa. narasumber kita yang kedua, Sudah siap. ya, narasumber yang Oke. kedua sudah bergabung. Tapi akan saya akhiri dulu, Oke. 1 menit aja. Ya, Jadi silakan Pak. yang kata Pak Rison tadi, tender formalitas, ya itu masih terjadi sekarang. Masih terjadi sekarang. Itu kenapa membuat sumber daya kita bahwa kontrak kita jadi bodoh semua. Tidak tahu membuat penawaran. Coba tanya seluruh kabupaten kota, berapa orang yang mampu membuat penawaran. Mahasiswa Universitas Kabupaten Indonesia, jangan tidak peduli dengan ini. Harus Anda tahu membuat penawaran. Tidak seperti yang terjadi di kabupaten kota sekarang. Penawarannya dibuat oleh dinas tertentu. Kalau saya memang akan vulgar mengatakan ini. Kalau dikatakan tadi sudah berkurang apanya? Lalu yang tinggalnya apa? Yang berkurang itu apa? Yang ada apa sekarang? Kan gitu. Jadi integritas memang Pak Victor itu yang paling penting. Tapi siapa yang berintegritas sekarang di 34 kabupaten kota sekarang? Sebagaimana yang Anda tahu, yang kena KPK baru-baru ini siapa? Melibatkan semua orang, melibatkan kita, melibatkan panitia, melibatkan bupati, melibatkan semua. Universitas harus mampu berbicara ini. Harus berbicara, mahasiswa harus berbicara. Maka ketahui dulu undang-undang peraturannya supaya Anda tahu bagaimana cara mengawasinya dan memberikan kritik kepada pemerintah tentang pengawasan jasa konstruksi. Itu kira-kira Pak Moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak TM Perdede.